Aku ingin membagikan sesuatu yang menurutku penting, supaya semua orang bisa lebih waspada dan tetap tenang dalam situasi apapun. Untuk memberi sedikit gambaran, aku dulu tinggal di daerah terpencil di Kanada. Itu adalah kota tua yang punya banyak bangunan terbengkalai karena penduduknya makin lama makin sedikit. Aku dan teman-temanku sering merasa bosan karena kurangnya hiburan di tempat ini. Jadi kami mulai menjelajahi bangunan-bangunan kosong itu sebagai bentuk kegiatan. Sebelum kejadian yang akan aku ceritakan ini, sebenarnya kami tidak pernah mengalami sesuatu yang terlalu mengerikan. Kadang kami menemukan cairan merah seperti darah, dan pernah juga melihat simbol pentagram di lantai. Mungkin dibuat oleh orang yang pernah datang sebelumnya. Tapi, semua itu masih bisa dianggap biasa. Sampai akhirnya, terjadi satu pengalaman yang benar-benar berbeda. Waktu aku masih kecil, aku sempat dititipkan di sebuah tempat penitipan anak yang letaknya menyatu dengan rumah sakit jiwa. Kombinasi yang aneh memang. Tempat itu akhirnya ditutup karena kekurangan pasien dan anak-anak. Beberapa tahun lalu, saat aku berumur 15 tahun, aku memutuskan untuk kembali ke sana bersama beberapa temanku. Umur mereka juga sekitar sama denganku. Saat kami tiba di lokasi, suasananya seperti adegan film horor, berkabut, agak gelap, dan gerimis turun dengan pelan. Kami mendatangi gerbang utama yang digembok rapat. Akhirnya, kami saling membantu untuk memanjat dan masuk ke dalam gerbang, sambil tertawa-tawa tentunya. Pada saat itu kami benar-benar tidak menyangka apa yang akan terjadi nanti. Dengan membawa senter, kami mulai menyusuri taman bermain kecil yang ada di sana. Meskipun senter kami cukup terang, jarak pandang tetap terbatas. Kami masuk ke bagian dalam bangunan yang sudah mulai rusak. Kaca pecah dan kotoran terdengar berderak di bawah kaki kami. Kami mulai dari area penitipan anak. Di sana masih ada lego-lego tua, serpihan kayu dari perabotan, boneka robek, dan mainan-mainan yang berserakan. Makin dalam kami masuk, suasananya makin sunyi. Sampai-sampai satu-satunya suara yang terdengar hanyalah langkah kaki kami di atas lantai yang kotor. Di pojok ruangan, aku menemukan wadah plastik berisi krayon. Aku berjalan mendekat untuk mengambilnya, tapi tiba-tiba terdengar suara keras dari balik pintu besi yang menuju ke bagian rumah sakit jiwa. Kami semua langsung saling menatap. Kami berlima saat itu, dan sebagian besar temanku cukup berani dan suka menantang. Temanku yang bernama Brian menyarankan agar kami memeriksa suara itu. Sejujurnya, aku tidak setuju, tapi dalam kelompok kami tentunya sulit untuk menolak. Kami semua berkumpul di depan pintu dan mulai membukanya. Pintu itu sudah berkarat dan menempel ke lantai, jadi butuh tenaga ekstra untuk membukanya. Begitu masuk, bau logam dan apak langsung terasa lebih kuat, dengan tambahan aroma lain yang saat itu belum bisa aku kenali. Kami berjalan pelan, menyusuri lorong sempit dengan senter di tangan, dan Brian memimpin di depan. Di kiri dan kanan kami sesekali terlihat pintu logam. Sebagian dalam keadaan terbuka, aku mulai merasa sesak dan agak sulit bernapas. Brian menyorotkan senter ke salah satu ruangan, lalu dia tiba-tiba mundur. Kami semua berhenti. Dia pelan-pelan masuk ke ruangan itu. Ada apa? Aku bertanya. Tadi aku kira ada orang di dalam, tapi sekarang kelihatannya kosong, ucap Brian. Saat itu aku pikir dia hanya bercanda, tapi sekarang aku yakin dia berkata jujur. Kami lanjut berjalan lebih dalam ke area rumah sakit jiwa. Lalu, salah satu temanku tiba-tiba menyuruh kami berhenti. Kami semua diam dan mendengarkan. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki kecil yang bergema di lorong. Kami saling menatap, jelas ada ketakutan di mata masing-masing. Tapi Brian tetap berjalan ke arah suara itu. Kami sempat berpikir untuk kembali tanpa Brian. Kami takut ada sesuatu yang menyeramkan, tapi tentunya meninggalkan teman itu bukan pilihan. Semakin kami mendekat, aku mulai merasa seperti sedang diawasi. Hingga akhirnya kami masuk ke ruangan di sebelah kanan yang baunya sangat menyengat, mirip bau daging busuk. Di depan kami tergeletak bangkai seekor rusa dengan isi perutnya berceceran dan mengotori lantai beton.
Salah satu temanku yang tidak kuat dengan bau menyengat langsung saja muntah di tempat. Tak lama kemudian, kami mendengar suara bisikan. Brian menyorotkan senter ke pojok ruangan. Di sana, berdiri seorang pria dengan kepala menunduk, mengenakan kaos hijau terang yang penuh noda, kemungkinan darah, dan celana krem yang robek. Ia tidak mengenakan kaos kaki dan kakinya tampak penuh luka-luka. Tubuhnya bergerak dengan aneh dan dia terus bergumam meski kami sudah melihatnya. Kami terpaku selama sekitar 30 detik sebelum dia benar-benar bergerak. Ia mengangkat kepala dan memandang kami dengan senyum menyeramkan yang langsung membuat bulu kuduk berdiri. "Kalian datang buat pesta ya?" katanya, dengan intonasi yang aneh dan tidak stabil. Itu membuat kami panik dan langsung berlari sekuat tenaga kembali ke area penitipan anak. Pintunya masih terbuka. Kami mencoba menutupnya, tapi karena berkarat dan sangat berat, kami kesulitan. 3 orang dari kami harus menariknya dengan sekuat tenaga untuk bisa menutup rapat. Dan sebelum tertutup sepenuhnya, aku sempat melihat siluet pria itu. Gigi putihnya menjadi satu-satunya fitur wajah yang terlihat di kegelapan. Kami terduduk di balik pintu logam itu, berusaha mengatur napas sambil saling memandang untuk memastikan bahwa kami semua melihat hal yang sama. Beberapa detik kemudian terdengar ketukan pelan dari balik pintu. Saat itulah kami memutuskan sudah waktunya pergi. Kami berlari meninggalkan tempat itu dan langsung pulang ke rumah masing-masing. Setahun setelah kejadian itu, polisi melakukan pemeriksaan rutin ke lokasi dan menemukan pria tersebut. Ternyata, ia dulunya adalah pasien rumah sakit jiwa itu sebelum ditutup. Ia kabur dari fasilitas baru tempatnya dipindahkan dan tinggal di sekitar area terbengkalai tersebut, bertahan hidup dari hewan liar. Saat ditangkap, ia menderita berbagai penyakit akibat mengonsumsi daging mentah, dan kondisi mentalnya memburuk drastis. Ada rumor yang mengatakan ia pernah membunuh seseorang di hutan saat sedang mencari makan, tapi hingga kini belum ada bukti yang menguatkan. Kesimpulannya, hati-hati teman, terutama kalau berada di tempat-tempat yang berbahaya seperti bangunan kosong. Dan untuk pria misterius itu, semoga kita tidak pernah bertemu lagi. Meskipun serasanya belum lama, kejadian ini sebenarnya sudah cukup lama berlalu. Mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu. Waktu itu, aku masih di tahun-tahun akhir SMA dan sedang sendirian di rumah. Orang tuaku pergi ke pernikahan yang mengharuskan mereka menginap di hotel dan kakakku kerja shift malam. Saat itu, keluargaku tinggal di sebuah kota terkenal di pantai timur, di lingkungan kelas pekerja buruk dan berbahaya. Sebagai remaja, aku cenderung penyendiri. Bukan berarti aku kutu buku atau semacamnya. Badanku cukup besar, aku punya teman, bahkan aku pernah berpacaran. Tapi aku memang seorang introvert. Jadi, aku selalu menikmati waktu sendirian. Akhir pekan itu, aku sudah ingin sekali untuk menikmati rutinitas rumah kosong, main PlayStation di TV layar gede, terus pesan makan malam, biasanya pizza atau Panda Express, lalu makan sambil menonton Dragon Ball Z. Kemudian, aku akan begadang sampai sekitar jam 2 pagi, terus ketiduran di sofa bareng anjing tuaku Cecil. Cecil itu ras anjing beagle tua yang sudah bersama keluarga kami sekitar 8 tahun. Dia adalah anjing yang sangat kalem, kerjanya cuma tidur dan minta makan. Tidak seperti beagle kebanyakan, Cecil tidak pernah menggonggong atau melolong. Dia lebih senang rebahan di pangkuan dan diam di situ semalaman. Oke, balik ke cerita. Sekitar jam 1 pagi, aku baru saja menghabiskan potongan pizza terakhir dan mulai mengantuk di sofa. Waktu tiba-tiba, ku dengar suara benturan dari gang belakang rumah. Awalnya gak aku pikirkan. Siapapun yang pernah tinggal di kota pasti tahu. Suara-suara aneh di malam hari itu hal yang biasa. Tapi kepala Cecil langsung terangkat dari pangkuanku dan bulu kuduknya berdiri. Dia memang agak penakut. Jadi aku mencoba menenangkannya dan kembali tiduran. Tapi belum 2 menit kemudian ada suara benturan lagi. Dan kali ini Cecil melakukan sesuatu yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Dia lompat dari sofa dan lari sangat kencang ke arah pintu menuju ke basement sambil menggonggong dan menggerang seperti anjing besar. Ekspresinya waktu itu mirip sekali dengan anjing polisi. Aku gak pernah lihat dia segalak itu dan itu langsung bikin adrenalin aku naik.
Di tengah gonggongannya, aku mulai bisa dengar suara benturan yang terus-menerus. Ada satu pintu tua di basement yang jarang sekali dipakai, dan itu langsung mengarah ke gang belakang. Pintu itu berkarat, keras dibuka, bahkan pakai kunci pun susah, dan suaranya benar-benar berisik. Disitulah aku sadar, seseorang sedang mencoba masuk rumahku lewat pintu basement itu. Sedikit konteks, buat yang belum pernah tinggal di lingkungan yang berbahaya, kalau ada orang mencoba masuk rumah, terus pergi waktu melihat pintunya dikunci, kemungkinan besar dia hanyalah seorang pencuri. Tetapi kalau ada orang yang tetap maksa masuk walau pintunya dikunci, itu artinya dia ingin melakukan sesuatu yang jauh lebih buruk. Begitu menyadarinya, aku langsung lari ke atas buat ambil tongkat baseball kayu yang selalu aku simpan di bawah tempat tidur untuk jaga-jaga kalau kejadian seperti ini beneran terjadi. Lalu aku turun ke basement. Seharusnya aku kabur saja, tapi waktu itu aku remaja sok jagoan dan juga gak punya tempat lain untuk lari. Saat aku lagi turun tangga, Cecil udah duluan nyelonong ke bawah dengan kecepatan dan semangat seperti anjing yang masih muda. Tiba-tiba aku mendengar suara laki-laki mengumpat dan suara benturannya langsung berhenti. Aku gak menelpon polisi atau siapapun, dan itu mungkin keputusan paling bodoh yang pernah aku buat. Aku cuma duduk semalaman sambil memegang tongkat menunggu. Pagi harinya, kakakku pulang dan aku langsung menceritakan semuanya ke dia. Kami langsung mengecek pintu basement, dan waktu kami coba tarik, pintunya langsung copot. Orang gila itu tinggal satu dorongan lagi, dan dia pasti akan berhasil masuk rumah. Tapi Cecil, anjing tua pemalas itu, berhasil mengusir dia. Aku yakin dia telah menyelamatkan hidupku malam itu. Setiap kali aku menceritakan kejadian ini ke orang-orang, mereka cuma bilang, "Ya, namanya juga anjing, emang tugasnya begitu." Tapi aku bersumpah, Cecil tidak pernah menggonggong atau bergerak secepat itu seumur hidupnya. Rasanya dia benar-benar mengerti betapa seriusnya situasi waktu itu, dan dia tahu bahwa pintu itu akan jebol. Beberapa tahun setelah kejadian itu, kami harus menyuntik mati Cecil karena dia sudah tidak ada tenaga ataupun semangat hidup lagi. Sebelum suntikan dikasih, aku minta waktu sebentar sendirian sama dia. Aku bilang terima kasih untuk persahabatannya dan untuk jasanya malam itu. Saat ini, aku sudah jadi pria dewasa yang punya istri dan anak. Aku yakin semua itu gak akan pernah terjadi tanpa situasi Cecil.